Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita bersua kembali di dalam pengembangan budaya. Siang ini kita akan membahas tema tentang literasi. Namun sebelumnya, Windia sampaikan kepada kalian bahwa kita sudah masuk di abad 21. Saat ini kita telah masuk di revolusi industri 4.0. Kita juga sudah masuk di masa era disrupsi, yaitu era yang sangat cepat perubahannya. Bahkan kadang-kadang di era disrupsi, perubahan yang akan datang sulit untuk diprediksi. Nah, anakku sekalian, di era sekarang ini, kita harus mempunyai keterampilan abad 21. Generasi muda, kalian sebagai penerus bangsa harus menguasai keterampilan abad 21. Antara lain, kemampuan abad 21 adalah creative thinking dan problem solving. Kalian harus mampu menghasilkan pemikiran kreatif dan menyelesaikan masalah. Kemampuan keterampilan yang kedua adalah kolaborasi atau kerjasama. Kemampuan yang ketiga adalah kreativitas. Dan yang keempat adalah communication skill atau kemampuan komunikasi. Nah, 4 keterampilan abad 21 ini harus kita bangun, harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan. Kalau belum tumbuh saat ini, harus kita upayakan dengan antara lain meningkatkan literasi kita. Semua tahu bahwa kemampuan literasi Indonesia masih di bawah negara-negara lain. Maka kalian sebagai generasi muda harus punya motivasi tinggi untuk mengembangkan kemampuan literasi. Literasi bukan hanya membaca, menulis, dan berhitung. 3 literasi ini orang biasa sebut dengan literasi lama. Selain 3 hal literasi itu, kita juga harus mengembangkan literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanitas. Selain membaca, berhitung, dan menulis, kita harus menguasai data, menguasai teknologi, dan menguasai literasi humanitas. Di dalam literasi humanitas, di dalamnya ada kemampuan abad 21 tadi, yaitu kolaborasi dan kerjasama dan komunikasi. Nah, anakku sekalian, sebagian literasi akan kita bahas di siang ini. Selamat mengikuti, kalian cermati, kalian pahami, kemudian mari kita renungkan bersama. Dan marilah kita mengikuti era Kementerian Pendidikan kita saat ini, yaitu era Merdeka Belajar, yang punya makna. Di situ di Merdeka Belajar ada konsep kemandirian pembelajaran dan kemandirian belajar. Nah, walaupun kita di masa pandemi saat ini yang menghentak semua lini, terkejut dan kemudian harus mengubah mindset, merubah sikap, merubah budaya yang kemarin harus kita rubah dengan adanya pandemi ini, maka Merdeka Belajar sangat tepat, kemandirian sangat tepat untuk kita kembangkan saat ini. Selamat mengikuti materi literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku, anak-anak Bu Heni yang hebat? Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan pagi ini dan setiap hari kalian penuh dengan semangat, penuh dengan kebahagiaan, dan tetap jaga imun agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari COVID-19. Anak-anakku, lama sekali kita tidak bertatap muka, tidak bersemuka. Rasanya Bu Heni sudah kangen sekali dengan kalian. Bagaimanakah kabar literasi kalian? Apakah kalian masih berliterasi di rumah? Nah, ini yang harus diingatkan oleh Bu Heni untuk kalian, bahwasanya tidak hanya di sekolah kalian berkegiatan untuk literasi, tetapi di rumah pun kalian tidak boleh lalai dan tidak boleh lupa, karena sebenarnya literasi ini adalah menjadi bagian dari kehidupan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ingat anak-anak, literasi itu tidak hanya berupa kebiasaan membaca saja. Anak-anakku, Bu Heni ingin mengingatkan pada kalian bagaimana kegiatan literasi kalian di rumah. Nah, kalau kemarin di sekolah itu Bu Heni bisa memantau kalian secara langsung, tapi kali ini meskipun tidak dipantau Bu Heni secara langsung, secara rutin setiap hari di sekolah, kalian tetap tidak boleh meninggalkan kegiatan literasi. Apa saja yang bisa kalian lakukan dalam berliterasi di rumah? Ini anak-anakku, seperti biasanya kalau di sekolah setiap pagi kita seperempat jam atau 15 menit kita membaca Quran atau membaca buku fiksi atau non-fiksi, itu pun bisa kalian lakukan di rumah setelah maghrib sampai isya atau di waktu senggang, karena saya yakin, Bu Heni yakin kalian mempunyai banyak waktu senggang di rumah. Maka waktu senggang itu anak-anakku jangan menjadikan kamu sebagai generasi rebahan, tapi jadikan kalian sosok literat, sosok yang cerdas, sosok yang pintar dengan banyak membaca buku, banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak mencari ilmu, banyak mencari sumber-sumber ilmu apa saja, literasi digital, literasi sains, kemudian ada membaca berbagai macam informasi yang bisa meningkatkan pemahaman kamu dan meningkatkan kecerdasan kamu. Ini anak-anakku tidak boleh lupa bahwa pembiasaan ini nanti akhirnya akan menjadi budaya, dan budaya ini nanti akan menjadi karakter bagi kalian. Kalau kalian sudah membiasakan membaca, membiasakan belajar, membiasakan mencari berbagai macam informasi dari mana saja, informasi itu bisa dari buku, dari koran, dari majalah, dari radio, dari televisi, atau dari internet, atau dari sumber mana saja yang kamu sukai. Nah, ini kalau kebiasaan-kebiasaan ini kalian biasakan setiap hari, nanti akan menjadi budaya, akhirnya menjadi kebutuhan kalian, dan akhirnya itu akan menjadi karakter kalian yang menjadi siswa pembelajar. Lah ini anak-anakku, jadi manfaatkan waktu, tetap baca buku, wajib ada buku fiksi, ada buku non fiksi, kemudian apa isinya, apa garis besar isinya, kemudian dicari informasinya, seperti halnya Bu Heni ketika memberikan kalian sebuah jurnal, itu tanggal berapa kalian membacanya, isinya tentang apa, bagaimana kalian komentar kalian terhadap isi buku itu, kemudian bagaimana tanggapan, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Coba kalian itu tetap dilaksanakan setiap hari di rumah. Nah, itu insya Allah kalian nanti akan menjadi siswa yang mudah menangkap informasi. Kemudian tentu saja kalau menangkap informasinya mudah, kalian akan menjadi siswa yang cerdas. Gitu anak-anakku, jadi jangan lupa meskipun di rumah, belajar di rumah, kegiatan berliterasi tetap harus kalian jalankan. Dan literasi tidak hanya membaca, tetapi tidak hanya membaca buku fiksi atau buku non fiksi, tetapi membaca apa saja, membaca infografis, membaca pengumuman, membaca apapun yang ada di media sosial, itu juga termasuk berliterasi. Nah, tugas kalian, bacalah. Boleh baca buku fiksi, boleh buku non fiksi, boleh, ataupun mungkin hanya sebuah cerpen ataupun cerita singkat atau informasi apapun yang kalian dapatkan dari sebuah sumber. Kemudian buatlah ringkasannya, buatlah komentar terhadap isi buku atau bacaan yang kamu baca itu, kemudian cari kelebihan dan kekurangannya. Nah, nanti seperti hanya di kegiatan di buku jurnal, kalian buat yang rapi, boleh diketik, boleh ditulis tangan yang rapi, dan nanti dikirim ke spensako.id. Jadi sekali lagi tugasnya kalian mencari bahan bacaan,
boleh berupa fiksi maupun non-fiksi. Kemudian dari bahan bacaan itu kamu buat ringkasannya sedikit, identitasnya dulu, identitas buku yang kamu baca apa, kemudian sinopsisnya, kemudian komentar kamu atau tanggapan kamu terhadap isi buku itu, dan kelebihan serta kekurangan isi buku itu apa, dan nanti kamu buat di lembar kerja, boleh diketik ataupun boleh ditulis tangan. Dan jangan lupa mulai besok sudah kalian bisa kirim di spensako.id seperti hanya kalau kalian mengirim tugas sekolah 1 minggu waktunya. Itu ya anak-anakku, jangan lupa dan jangan diabaikan tugas dari Bu Eni ini, karena nanti semua Bapak Ibu guru akan memberikan penilaian untuk kalian untuk tugas literasi ini. Jadi ini bukan hanya tugas Bu Eni tapi tugas dari sekolah. Terima kasih, kalian tetap pasti bisa. Terima kasih anak-anakku, kalian tetap harus semangat, harus tetap enjoy, jangan pernah ngelokro, harus tetap sehat, kuat, dan yakin kalau kita mau pasti kita bisa. Terima kasih, tetap sayangku, cintaku, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.